A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa asbihi wasahbihi ajma'in amma ba'du. Ya ibadallah usikum bitaqwallah faqad faza fawzan azim. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallah. Bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik semua yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, kemudian yang lain-lainnya. Kemudian tak penting juga, yang sangat penting juga, yaitu kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umat Islam seluruhnya. Dan pada akhirnya kita berharap syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang di waktu itu hanya Nabi Muhammad lah yang sangat memberi syafaat kepada umatnya. Kemudian pada kesempatan ini kami masih melanjutkan beberapa sesi yang lalu. Yang pertama itu adalah mengenai orang-orang yang berpuasa tapi pada akhir puasanya dosanya tidak diampuni. Kemudian yang kedua, pada hari berikutnya atau minggu berikutnya, itu orang yang mempunyai orang tua, baik masih lengkap maupun mungkin masih sendiri. Kemudian pada akhirnya dia tidak masuk surga. Kemudian yang terakhir ini, yaitu saat beliau atau Nabi kita ingin naik ke tangga mimbar yang ketiga, kemudian datanglah malaikat Jibril, kemudian berdoa. Celakalah seseorang ketika nama Muhammad atau nama Nabi Muhammad disebut di hadapannya tapi tidak berselawat. Jadi ini yang mendoakan bukan tetangga kiri kanan kita, tetapi ini adalah Jibril, orang yang sering menyampaikan wahyu. Berarti ini sangat penting ya. Jadi doanya siapa saja yang tidak memberi selawat kepada Nabi kita sewaktu disebut, maka dia termasuk orang celaka. Ya, jadi pertanyaan, apakah selawat ini yang nyuruh siapa gitu kan? Apakah Nabi sendiri
Ternyata tidak. Nabi sebetulnya nggak mau disanjung-sanjung gitu. Nah, yang menyuruh kita mengucapkan selawat ini adalah Allah sendiri dan malaikat. Sesuai dengan ayat tadi yang saya bacakan tadi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Jadi pencipta kita sendiri yang menyuruh kita berselawat kepada Nabi. Ya Nabi Muhammad gitu ya, tidak pada Nabi lainnya ternyata. Berselawat kamu, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Jadi kita udah nyata di sini. Kalau ada siapa saja, terutama pemberi ceramah ataupun khotib yang menyebutkan Nabi Muhammad disebutkan, maka kita dianjurkan malah sebaiknya, mungkin seharusnya menyebutkan sallallahu alaihi wasallam. Karena ini bukan kehendak Nabi, tetapi ini kehendak Allah. Karena Allah. Mengapa ini harus kita ucapkan seperti itu? Karena Nabi Muhammad itu adalah Nabi pemungkas. Nabi yang diturunkan Al-Quran merupakan kalam terakhir yang melengkapi kalam-kalam yang sudah ada. Kemudian Nabi Muhammad juga terhadap umatnya itu sangat-sangat sayang. Pernah Nabi berbincang-bincang sama sahabatnya, siapakah yang paling saya sayangi gitu ya. Nah, karena sahabat-sahabat itu ngerti dia dekat dengan Nabi, kemudian berjuang bersama Nabi, langsung mengatakan kami sahabat, kami Nabi gitu kata sahabat. Tapi Nabi tidak, bukan kalian, tetapi umatku yang di akhir zaman nanti. Nah, yang akhir zaman itu berarti termasuk kelompok kita ini. Karena kata Nabi, sahabat itu ataupun umat itu tidak pernah melihat wajah saya. Tidak pernah melihat wajah saya. Berbeda kalau agama lain gitu. Ada gambarnya gitu. Oh, terpampang. Besar. Oh, ini sopo gitu kan. Tapi Nabi Muhammad pernah lihat gambarnya? Tidak. Kita melihat apa? Namanya Muhammad saja kan. Ini di TV apa itu? TV CNN. Itu ada cerita-cerita itu. Itu tidak pernah muncul nama apa? Wajah gitu. Semuanya munculnya nama gitu. Ya. Jadi saya sangat sayang, juga umat saya itu juga sangat sayang, walaupun tidak pernah bersama saya dan melihat saya. Kemudian Nabi Muhammad juga sewaktu hampir-hampir akhir hayatnya, datanglah malaikat penjabut nyawa. Nah, sewaktu itu ceritanya singkat, Nabi Muhammad khawatir betul terhadap siapa? Ya terhadap kita, terhadap umatnya akhir zaman itu. Langsung malaikat ngapor dia,
ke Allah karena Nabi Muhammad masih ragu. Allah sendiri mengatakan bahwa hanya umat Nabi Muhammad terlebih dahulu masuk ke dalam surga, baru umat lain. Ya tentunya umat lainnya siapa? Umat yang mengikuti nabi-nabi yang benar yang dulu. Karena kan sekarang banyak nabi-nabi datang baru, ya itu nggak termasuk. Itu nggak termasuk. Ya. Kemudian hampir akhir hayatnya, hampir dicabut nyawanya. Ternyata Nabi Muhammad menyatakan sakit sekali waktu dicabut. Maka Nabi Muhammad terlontar, ya Allah, berilah sakit Sakratul maut ini hanya diberikan kepada saya saja. Jangan kepada umat kita. Atau umat kami. Atau umat sesudah itu. Ya mungkin kalau begitu, kalau memang doa dikabulkan insya Allah. Berarti orang-orang selama ini yang dicabut nyawa itu berarti ya, orang patio gitu-gitu kan. Dibanding dengan yang apa dialami Nabi Muhammad. Karena sayang. Kemudian hampir mati juga. Masih teringat pada umatnya gitu. Umati. Bagaimana umatku. Lah, begitu sayangnya Nabi Muhammad kepada kita. Sepantasnya lah kita. Sewaktu disebut nama Nabi Muhammad. Kita ucapkan selawat terhadap Nabi kita tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kemudian mari akhir ini kira-kira masih ada 3 hari mungkin. Kita semua yang datang ini berdoalah. Semoga kita ditemukan puasa di tahun depan 1447 dan seterusnya tentunya kalau bisa ya, berdoalah gitu. Kemudian dalam keadaan sehat. Kalau bertemu kemudian sakit-sakitan juga ya nggak puasa gitu. Kemudian dalam kesempatan ini juga kami atas nama keluarga dan pribadi kalau ada salah mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita akan menghadapi hari raya Idul Fitri. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.